Misal nih lo ketemu penjudi, terus lo kasih semua duit yang dia mau, apakah dia bakal berhenti judi? Enggak. Karena penjudi kalau dia punya duit, tetap dia bakal judi. Berarti yang dia cari bukan duitnya. Terus apa? Tapi kalau kita suruh dia main, tapi nggak ada duitnya, dia juga nggak bakal senang, dia nggak bakal main. Berarti ada suatu hal yang lebih mendalam sebenarnya yang dia cari. Yang dia cari adalah kombinasi dari pertama, nggak punya apa yang dia inginkan. Kedua, dia percaya kalau misalnya dia punya hal itu, dia bakal bahagia. Dan ketiga, dia nggak tahu apakah dia bakal dapetin hal itu atau enggak. Dari tadi gue bilang dia. Padahal sebenarnya kita semua juga kayak gitu. Dan konsep ini tuh pertama diomongin sama, nggak tahu sih pertama apa enggak, tapi gue dengerin dari Blaise Pascal, dari bukunya Ponce. Gue gak salah nyebut. Terus dalam buku The Alchemist karya Paulo Coelho, tokoh utamanya nih Santiago, dia itu penggembala. Terus dia tuh dia punya teman dia tuh domba doang. Terus dia jual nih, dalam tanda kutip teman-temannya ini dia jual. Terus untuk apa? Untuk dia tuh ngejar harta. Harta yang ada, menurut ramalan, hartanya itu ada di piramida gitu kan. Terus dia nyebrang benua dari Eropa ke Afrika. Terus dia kemalingan, semua hartanya hilang. Akhirnya dia kerja di toko kristal. Terus dia harus nyebrang padang pasir. Dia harus nunggu di sana, dia jatuh cinta, dia patah hati, nggak patah hati sih tapi ya. Habis itu singkat cerita dia ketemu alkemis, terus dia dapat emas, nyampe piramida, di piramida dipukulin, emasnya dikasih orang, terus udah di piramida dia baru sadar kalau ternyata harta itu dari dulu tuh di rumah dia gitu, di maksudnya kampung halaman dia. Terus dia balik, dia gali harta tuh selesai ceritanya. Tapi apa ya, ceritanya tuh simpel tapi menurut gue menyayat hati banget. Selesai gue baca buku itu, gue bengong. Terus kayak gue jalan di waktu itu lagi di Bandung, terus merasakan angin dini hari Bandung. Terus kayak begini ya hidup, karena kita paham bahwa sepanjang cerita hartanya itu segalanya, tapi di akhir cerita kita sadar bahwa yang penting bukan ceritanya. Gue sebenarnya setelah gue pikir lagi, gue nggak peduli sama harta yang didapetin si Santiago itu. Karena buat apa? Maksudnya lu bayangin ceritanya tuh dari awal, dia dikasih tahu dari awal ada harta di tempat dia suka nongkrong. Dia kaya raya, selesai. Ada sesuatu yang lebih berharga dari harta itu perjalanannya. Jadi kalau kita sambungin sama penjudi tadi, sebenarnya kebahagiaan yang selama ini kita cari, hidup yang happily ever after, itu nggak ada. Kebahagiaan tuh nggak di sana, kebahagiaan tuh di dalam prosesnya. Karena kalau lu pikir lagi, hal yang paling nggak seru dari pencapaian, hal yang paling nggak seru dari perjuangan, hal yang paling nggak seru dari ngejar sesuatu adalah ketika lu dapetin itu. Karena kalau lu udah dapetin itu, ya udah, apalagi gitu. Lu pasti cuman bakal nyari suatu hal lain yang harus lo kejar. Dan lu mikir lagi bahwa the next thing itu akan menjadi sumber kebahagiaan lu. Jadi tenang aja. Jadi hidup itu bukan soal ngejar apapun nih yang lu lagi kejar. Kebahagiaan itu bukan di sana, tapi ya di present time ini gitu. Dan ini bukan dalam artian apapun gue ngeremehin hidup lu gitu, kayak gue nggak kenal lu, gue nggak pernah ketemu sama lu, tapi gue tahu hidup lu berat. Karena sekaya pun orang mau dia punya segalanya, juga hidup tetap berat. Karena kebahagiaan itu bukan tentang apa yang lu punya, tapi apakah lu bisa nikmatin prosesnya. Dan ini bukan pertanda lu untuk malas-malasan. Karena meskipun gue bilang bahwa kebahagiaan tuh nggak ada di sana, nggak ada di akhir perjalanan lo, tapi justru lo tuh tetap harus punya perjalanan itu.
Biar lu bahagia, lu tetap harus punya 3 hal tadi. Lu tetap harus nggak punya apa yang lu mau, lu tetap harus percaya bahwa hal yang lu mau ini bakal ngasih lu kebahagiaan, dan lu harus nggak tahu gitu, harus ada gambling dan perjudian itu, lu nggak tahu apakah lu bakal dapetin hal yang lu mau itu atau enggak. Kita lihat ke belakang hidup kita, lu bisa flashback ke hidup lu ke belakang. Gua bakal ngasih contoh hidup gua aja. Dulu pas gua lagi SMA, lagi pengen ngejar kampus impian, gue tuh mikir, aduh ntar gimana, ntar lah apapun yang terjadi, pokoknya kalau gue udah masuk nih kampus impian, gue bakal bahagia. Terus gue udah masuk kampus, ada lagi yang gue mau gitu, gue pengen masuk organisasi ini. Gue kira udah selesai itu gue bakal bahagia, tapi ternyata enggak. Terus gue ngeliat lagi, oh nanti kalau udah masuk magang ini gue bakal bahagia, ternyata masih enggak. Nanti deh kalau gue udah lulus, gue udah alumni dari kampus impian, gue pasti bahagia, pasti masalah. Tapi enggak juga. Pas gue lihat ke belakang, seru juga ya belajar dan berjuang untuk masuk kampus. Gue rasa, oh itu kayaknya gue lagi bahagia-bahagianya. Terus juga kayak, oh dulu pas kuliah seru ya, pas zaman kuliah. Dan itu selalu terjadi ke siapapun gitu. Kalau juga pasti terjadi. Dulu seru banget pas zaman ini gitu. Makanya ada terms cliche good old days, karena kita tuh selalu merasa bahwa masa lalu tuh kayak seakan-akan bahagia. Tapi lucunya lagi, kalau misalnya kita lihat ke belakang, posisi kita sekarang itu harusnya puncak kebahagiaan. Gue masuk kampus impian gue aja harusnya gue udah bahagia, harusnya gue udah gak usah khawatirin apa lagi. Gue bilang kayak gitu, pokoknya udah masuk kampus ini udah, gue bahagia lah, aman gitu. Pas udah kuliah kayak, lulus dulu lah, lulus. Nanti kalau udah lulus, tenang lah, aman lah kedepannya. Kalau udah lulus, pokoknya aman. Terus pas udah lulus tetap aja kayak ketenangan yang gue kira bakal ada setelah lulus, ternyata tidak ada. Ternyata banyak kegelisahan yang datang lagi, dan ternyata banyak lagi perjalanan hal-hal lain yang harus gue kejar. Di sini kita belajar sesuatu tentang human nature, tentang manusia yang gak pernah bersyukur, dan tentang manusia yang kalau ngira kebahagiaan tuh ada di depan, padahal kebahagiaan tuh ada di sini, selalu ada di sini. Kebahagiaan tuh gak jauh, kebahagiaan tuh bahkan sangat dekat. Kebahagiaan tuh bahkan ada dalam diri kita, ada di dalam saat ini, hari ini. Santiago mengira kebahagiaan dia, tujuan hidup dia itu ada di harta yang di piramida itu. Ternyata bukan, ternyata ceritanya justru intisarinya itu ada di dalam perjalanan dia. Kita juga harus belajar nikmatin prosesnya. Kita kalau nonton film, kita nggak pengen nyelesain film itu supaya selesai. Kita pengen film itu nggak selesai, kita pengen nikmatin film itu. Begitu juga dengan buku, begitu dengan semuanya harus kayak gitu. Kita nggak pernah berhenti berharap untuk ada di impian kita, terus yaudah pokoknya kalau udah nyampe di sana gue bakal bahagia dan everything will be alright. Tapi lu prefer mana? Cerita Santiago dari awal pas dia masih nggak punya apa-apa sampai ke dia dapat semua kebijaksanaan yang dia dapetin di perjalanan, baru dia dapetin harta, atau ya udah langsung punya harta aja? Harapan gue adalah semoga diri gue sendiri, semoga lu bisa bener-bener mampu untuk menyerap hal ini sebelum terlambat, sebelum kita ada di penghujung hidup kita, sebelum kita misal kita nggak pernah nikmatin hidup kita yang singkat. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi.